Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran PPKN. Di sini kita akan belajar tentang bab 1 kelas 7 SMP, yaitu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, di bab 1 ini kita akan mempelajari 3 subbab di dalam bab 1 ini. Yang pertama adalah mempelajari tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang ketiga, semangat pendiri negara dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Oke. Nah, di pertemuan pertama ini, tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan perumusan Pancasila dalam sidang BPUPKI. Yang kedua, siswa dapat membandingkan pendapat para tokoh tentang dasar negara. Dan yang ketiga, siswa dapat menunjukkan semangat pendiri negara dalam merumuskan dasar negara. Kita langsung masuk ke dalam materi. Perumusan dasar negara tidak lepas dari adanya peran BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, BPUPKI ini merupakan badan yang dibentuk oleh Jepang karena Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Nah, salah satu upaya untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia, maka Jepang membentuk BPUPKI. Nah, untuk lebih memperdalam apa itu BPUPKI, kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, kapan BPUPKI dibentuk? Jawabannya adalah 1 Maret 1945. Yang kedua, siapa saja anggota BPUPKI? BPUPKI ini terdiri dari 62 orang Indonesia dan 7 orang Jepang. Lalu siapa ketua BPUPKI? Ketuanya adalah orang Indonesia, yaitu Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Nah, yang keempat, berapa kali BPUPKI menjalani sidang? Jawabannya adalah 2 kali sidang. Sidang pertama yaitu 29 Mei sampai 1 Juni, dan sidang yang kedua adalah 10 Juli sampai 17 Juli. Nah, ini beberapa informasi tentang BPUPKI. Untuk lebih jelasnya, kita lanjut ke slide selanjutnya tentang sidang pertama BPUPKI, yaitu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Apa saja yang dibahas? Nah, di dalam sidang 1 BPUPKI, ini bertujuan untuk menentukan dasar negara, di mana di dalam sidang ini terdapat 3 usulan dasar negara, bahwa untuk membentuk suatu bangsa, penting sebuah negara memiliki dasar atau landasan, karena tanpa dasar, nanti negara ini akan mudah runtuh atau roboh. Maka dari itu, sidang yang pertama yang dibahas adalah dasar negara. Ada 3 usulan, yaitu dari Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan juga Insinyur Soekarno. Nah, di dalam sidang pertama ini juga kita mempelajari berbagai usulan-usulan dari para tokoh pendiri bangsa. Oke, ini yang pertama, yaitu dari Muhammad Yamin yang mengusulkan tanggal 29 Mei 1945. Apa saja usulan dasar negaranya? Yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Keempat, peri kerakyatan. Dan yang terakhir adalah kesejahteraan sosial. Nah, ini adalah usulan dari tokoh yang pertama, yaitu Muhammad Yamin. Nah, ini adalah usulan yang kedua, yaitu dari Mr. Supomo, tanggal 30 Mei 1945. Usulan dasar negaranya adalah yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. 3, keseimbangan lahir dan batin. 4, musyawarah. Dan yang kelima, keadilan rakyat. Ini adalah usulan dari Mr. Supomo. Bahkan usulan dari Insinyur Soekarno tanggal 1 Juni 1945. Usulan dasar negaranya adalah yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, peri kemanusiaan dan internasionalisme. Yang ketiga, demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, 5 usulan ini Insinyur Soekarno mengajukan istilah yaitu
Pancasila sebagai dasar negara. Panca ini berarti 5 dan sila ini berarti dasar atau aturan. Nah, istilah Pancasila ini sudah ada sejak zaman Majapahit. Pada zaman Majapahit ini sudah terdapat 5 aturan dasar yang bernama Pancasila. Nah, di sini Insinyur Soekarno mengadopsi dari istilah tersebut. Nah, berdasarkan usulan dari Insinyur Soekarno, maka peserta sidang menyepakati Pancasila digunakan sebagai dasar negara, sehingga tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, dalam berbagai proses pembentukan, baik dari PPUPKI dan juga sidang pertama, kita dapat mempelajari bahwa para pendiri bangsa memiliki sifat-sifat atau semangat yang patut kita contoh. Apa saja? Nah, di sini yang pertama adalah semangat persatuan. Mengapa semangat persatuan ini perlu kita contoh? Karena di sini para pendiri bangsa rela bersatu tanpa memandang suku, ras, dan juga agama. Mereka bekerja demi kepentingan negara. Nah, sifat yang kedua adalah cinta tanah air. Cinta tanah air di sini kita dapat contoh atau dapat lihat dari sikap mereka yang selalu mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan. Ini juga yang ketiga, mementingkan kepentingan negara di atas golongan. Mereka bekerja demi kepentingan bangsa Indonesia tanpa ada yang mendorong kelompoknya sendiri atau ingin kelompoknya sendiri lebih menonjol dibanding yang lainnya. Jadi mereka bekerja murni dengan semangat kebangsaan. Nah, itu adalah beberapa materi di pertemuan pertama kali ini. Nah, untuk memperdalam materi ini, kita bisa kerjakan evaluasi berikut sebagai tugas. Nah, dalam era modern kali ini, kita menghadapi dunia yang serba digital. Nah, coba tuliskan di dalam buku atau kertas, berikan bentuk tindakan yang mencerminkan sikap para pendiri bangsa ketika kita sedang menggunakan media sosial. Saat menggunakan FB, Facebook, Instagram, WA, dan lain-lain. Nah, coba sebutkan tindakan kita saat menggunakan media sosial yang sesuai dengan sikap para pendiri bangsa khususnya dalam perumusan Pancasila.